Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh dan jamaah majelis ta'lim Masjid Baitul Ulum rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah karena sampai subuh hari ini Allah masih memberikan kepada kita semuanya limpahan nikmat sehingga kita bisa hadir di Masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang kita kerjakan dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebab menjadikan kita mendapatkan keistiqomahan di atas ketakwaan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada uswah hasanah kita, orang yang paling kita cintai, yang kita teladani, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para ulama pewaris beliau, juga kepada umat-umat beliau yang masih setia di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan ibu, saudara dan saudari rahimani wa rahimakumullah. Subuh hari ini karena kita berada tepat di pertengahan bulan Zulqa'dah. Ya, tanggal 15 ya. Kalau tidak 14, 15 Zulqa'dah. Berarti artinya setengah bulan lagi kita akan masuk ya, bulan Dzulhijjah. Maka kita akan mengkaji keistimewaan bulan Dzulhijjah karena Allah dan Rasulnya itu sangat memuliakan bulan ini. Dan kalau nanti sempat kita juga akan membahas tentang amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan dan diperbanyak ya, di dalam bulan Dzulhijjah tersebut. Kalau ini sudah pernah dibahas, ya seharusnya sudah pernah dibahas. Mungkin dari saya atau dari ustaz yang lain, ini berarti berfungsi sebagai pengingat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin."
Fadzakir, maka tetaplah memberikan peringatan. Kenapa? Fa innal dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Yang namanya peringatan itu berarti sesuatu yang sudah diketahui. Hanya karena momennya akan mendekati, khawatirnya ada yang kurang persiapan untuk menghadapinya. Maka mumpung ini masih di pertengahan bulan Zulqa'dah, kita membahas, mengulang kembali berkaitan dengan keistimewaan bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kajian dari Al-Qur'an surah At-Taubah ayat yang ke-36. Surah At-Taubah ayat yang ke-36, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi jumlah bulan di dalam Islam khususnya itu sudah ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jumlahnya 12 syahran, 12 bulan. Dari 12 bulan ini Allah melanjutkan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang diistimewakan. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri pada 4 bulan itu. Karena bulan itu adalah bulan yang sangat mulia. Bahkan kemuliaan bulan itu diamini oleh orang-orang Arab sebelum adanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Orang-orang Arab itu kalau masuk di salah satu 4 bulan haram ini, 4 bulan yang istimewa, mereka yang biasanya berperang, mereka yang biasanya berbuat kelaliman, kemudian mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka. Meskipun nanti dalam sejarah Islam mereka juga akan melanggar tradisi ini karena berkaitan dengan kehasadan mereka terhadap dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah engkau menzolimi diri kalian sendiri di dalam 4 bulan itu. Kata para ulama mufassirin, maksudnya adalah janganlah kalian membuat kerusakan, janganlah kalian berbuat maksiat di dalam 4 bulan itu. Jadi kalau kata-kata menzolimi diri sendiri itu bermakna bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang pada hakikatnya orang yang bermaksiat itu tidak sedang mencelakakan siapa-siapa, tidak sedang merugikan siapa-siapa, tetapi orang yang bermaksiat itu sedang merugikan dirinya sendiri. Karena apa? Karena kalau di dunia misalnya, kata sahabat Ali,
tidaklah terjadi musibah baik dari diri seseorang maupun dari keadaan alam semesta melainkan karena dosa-dosa manusia. Tidak terjadi musibah, tidak menimpa musibah kepada manusia maupun alam semesta kecuali karena dosa-dosa manusia. Jadi permasalahan hidup di dunia ini yang kita alami itu sebetulnya adalah merupakan bagian daripada sebab kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memang tujuannya untuk menghapuskan dosa karena sudah bermaksiat ya, ada dosanya, kemudian Allah berikan bala, tujuannya untuk menghapuskan dosa, tapi sekaligus untuk mengingatkan ya, sekaligus untuk mengingatkan. Maka sering kita mendapatkan membaca kisah para ulama salaf ya, karena saking sensitifnya mereka terhadap perbuatan dosa, itu mereka bisa merasakan ya, perubahan yang terjadi pada hewan ternaknya, perubahan yang terjadi pada hewan tunggangannya, perubahan yang terjadi pada keluarganya. Yang biasanya hewan ternaknya itu baik-baik saja, yang biasanya hewan tunggangan itu nurut-nurut saja, yang biasanya istri dan anak-anaknya itu berbakti kepadanya, berakhlak yang baik kepadanya, tapi tiba-tiba semuanya berubah. Maka kata para ulama mengisahkan kejadian itu, tidaklah ada perubahan pada hewan ternakku, pada hewan tungganganku, pada istri dan anak-anakku, kecuali karena kemaksiatanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak beristighfar setiap hari, memperbanyak istighfar setiap hari. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Allah melanjutkan, maka perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya ya. Maksudnya meskipun ini masuk di bulan haram, bulan yang dimuliakan, karena mereka menyerang kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk melawan mereka. Ya, dan di sini dijelaskan bahwa yang memulai permusuhan adalah kaum musyrikin kepada kaum muslimin. Ya, makanya kalimat Allah, wa qatilul musyrikina kafah kama, sebagaimana yuqatilunakum kafah, mereka memerangi kalian semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 4 bulan haram yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36 tadi. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna zamana qad istajaraka kahayatih yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya kata Rasulullah, zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Disinilah kemudian dikuatkan bahwasanya bentuk dari bumi itu adalah bulan. Kuasa Allah hamparannya itu seperti terlihat datar. As-sanatuthna asyara syahran. Setahun itu kata Rasulullah ada 12 bulan.
minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang dihormati. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan itu berurutan. Jadi dari 12 bulan ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ini kata Rasulullah 3 bulan berurutan. Apa 3 bulan yang berurutan ini? Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. 4 bulan yang dimuliakan itu yang 3 berurutannya adalah yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Al-Muharram. Berarti bulan 11, bulan 12, bulan pertama, bulan 1. Itu berurutan 11, 12 kembali ke pertama. Jadi bulan Zulqa'dah ini juga termasuk dari Ashharul Hurum, dari 4 bulan haram, ya, bulan yang dimuliakan. Kenapa kok dimuliakan? Kata para ulama, karena dosa-dosa yang dikerjakan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berlipat ganda. Tidak seperti perbuatan-perbuatan yang dikerjakan di selain 4 bulan haram ini. Ya, namanya kemaksiatan itu tidak boleh kapan saja. Tapi kalau masuk 4 bulan ini lebih ditekankan karena dosa dari maksiat yang dilakukan di dalamnya itu berbalas dengan balasan yang lebih besar, yang lebih banyak. Dan ada pun 1 bulan yang lainnya adalah bulan yang alladzi baina Jumada wa Sya'ban. 1 bulan itu yang keempat adalah bulan yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Setelah Jumadil Akhir dan sebelum bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi 4 bulan haram itu yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Al-Muharram, yang keempat bulan Rajab. Kalau orang saya ngomongnya bulan Rajab. Bulan Rajab. Adapun Zulhijjah itu berasal dari 2 kata. Yang pertama kata Zul itu artinya adalah pemilik, dan Al-Hijjah artinya adalah ibadah haji. Memang bulan ini ya bulan untuk menunaikan ibadah haji. Dan ibadah haji itu adalah ibadah yang sudah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka orang-orang Arab Mekah Quraisy khususnya sebelum ada Islam yang dibawa Rasulullah, mereka sudah mengenal nama-nama bulan ini. Mereka sudah mengenal di antara 4 bulan yang mulia ini, mereka juga ya, sudah biasa melakukan ibadah haji. Apa keistimewaan bulan Zulhijjah? Para ulama menjelaskan bahwasannya kemuliaan atau keistimewaan bulan Zulhijjah itu diantaranya yang pertama, bahwasanya Allah menyempurnakan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu pada bulan Zulhijjah. Jadi sempurnanya syariat Islam, sempurnanya Allah menurunkan Al-Quran itu pada bulan Zulhijjah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang ketiga yang sudah kita hafal semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Pada hari ini telah aku, maksudnya Allah, sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Para ulama mufassirin itu sepakat menjelaskan bahwasanya ayat ini turun di bulan Zulhijjah, tepatnya pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang wukuf di padang Arafah. Berarti tanggal 9. Ya. Ayat ini ayat yang menerangkan bahwasanya Islam telah sempurna. Ayat-ayat Allah Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna, karena Al-Quran memang diturunkan secara berangsur-angsur, dan sempurnanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada bulan Zulhijjah ketika Rasulullah sedang wukuf di padang Arafah. Ya, wukuf di padang Arafah itu berarti tanggal 9 Zulhijjah. Maka dalam riwayat Imam Al-Bukhari ada asar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Umar ini menjadi khalifah. Khalifah itu Abu Bakar, kalau Umar itu Amirul Mukminin. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin, beliau ketemu sama seorang Yahudi. Kemudian seorang Yahudi ini berkata kepada sahabat Umar. Jadi di masa kejayaan Islam itu hidup berdampingan antara kaum muslimin, bahkan Amirul Mukmininnya itu Umar, orang yang terkenal keras, ya, tapi ada riwayat obrolan antara Amirul Mukminin dengan orang-orang Yahudi. Ya. Kata orang Yahudi ini, wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau satu ayat di dalam kitab suci kalian yang sering kalian baca, yang jika seandainya ayat itu turun kepada kami, orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Jadi orang Yahudi ini ngomong kalau ayat itu turun untuk kami, orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Dan benar, di dalam Islam juga begitu, meskipun tanggal 10-nya. Kata Umar, ayat apakah itu? Maka si Yahudi itu kemudian membaca ayat al-yauma al-akmaltu lakum dinakum, ya, dan seterusnya. Pada hari ini, pada hari ini kata Allah itu maksudnya adalah hari 9 Zulhijjah. Bahkan sama Umar diperlengkap. Sungguh kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun. Ayat itu turun pada saat Nabi sedang berada di padang Arafah di hari Jumat. Ya. Jadi tanggal 9 Zulhijjah pada hari Jumat. Ini yang pertama. Tentu saja semua yang menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sesuatu yang mulia.
menjadi sesuatu. Bisa saja Allah menurunkan ayat yang tadi surah Al-Maidah ayat yang ketiga itu di bulan Muharram, di bulan Safar, di bulan Zulqa'dah, atau di bulan Ramadan, bulan yang mulia di dalam Islam. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkannya di bulan Zulhijjah? Itu artinya bulan ini menjadi bulan yang istimewa. Ya, menjadi bulan yang istimewa. Termasuk kenapa Allah menjadikan tanah Arab sebagai pusat syariat terakhir, nabi terakhir. Ya. Orang-orang Arab itu bukan asal-asalan. Ya. Makanya salah satu daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah meyakini kelebihan bahasa Arab khususnya ya di antara bahasa-bahasa yang lainnya. Kenapa? Karena nabi terakhir, nabi yang paling mulia, bahkan lebih mulia paling mulia di antara nabi dan rasul yang lainnya. Apalagi di antara manusia yang lainnya, itu Allah pilih dari negeri Arab. Dari negeri Arab. Ada obrolan di komentar itu ya bahwa ada orang di Jawa cerita sama kawannya sekolah kalau dia habis punya adik, ibunya habis melahirkan lagi, terus adiknya kembar, dikasih nama yang pertama Ziyad, yang kedua Zaid. Ya, jadi karena kembar namanya Ziyad dan Zaid. Sama temannya kemudian dikomentari, loh, kamu ini tinggal di Indonesia, bahkan tinggalnya di daerah Jawa. Kalau anak kembar namanya Jawa itu kira-kira siapa? Bambang. Bambang nama siapa itu? Bambang itu masih Jawa itu. Di HP saya itu namanya Bambang itu ada 5 atau ada berapa? Nah, itu mesti orang Indonesia lah itu, mesti orang Indonesia. Diprotes ya. Orang tua kamu ini gimana? Ngasih nama anak kok ke Arab-Araban, padahal kita di Indonesia, bahkan kita tinggal di Pulau Jawa. Katanya berbanggalah dengan tradisi nenek moyang kita sendiri, dengan negara kita sendiri. Nah, nama dia itu sampai sekarang saya nggak bisa hafal. Nama orang yang protes itu karena namanya ke barat-baratan. Dia protes orang lain menggunakan nama dari bahasa Arab, dirinya sendiri namanya itu dari orang barat. Ya sebetulnya nama itu memang boleh dari bahasa mana saja, yang penting maknanya baik. Ya. Tapi kan sebagai umat Islam juga nggak ada salahnya kita mengambil nama-nama, sebagian nama nabi, sebagian nama sahabat, sebagian nama ulama, dan lain sebagainya. Karena dengan tujuan-tujuan misalnya mudah-mudahan anak saya ini seganteng Yusuf, ya kan? Meskipun dari orang Jawa ya. Mudah-mudahan anak saya ini setabah Ayub, sesabar Ayub. Karena prihatin, mana kita nih kamu lahir pas gagal panen misalnya ya kan? Pas lahiran, pas gagal panen, hampir-hampir nggak bisa keluar dari rumah sakit gara-gara nggak bisa bayar biaya persalinan. Terus kamu tak namai Ayub. Kenapa? Mudah-mudahan kesabaran Nabi Ayub itu juga kamu mendapatkan, ya diboleh-bolehkan saja. Ya. Atau
Nama Jawa, tapi maknanya baik. Bejo. Bejo apa? Bejo itu beruntung. Bejo itu beruntung. Itu diperbolehkan. Baik, kita kembali. Kita yang pertama, bahwa Allah memuliakan bulan Zulhijjah itu tandanya dengan Allah memilih bulan Zulhijjah ya, menjadi bulan turunnya ayat yang menjelaskan bahwa syariat Islam telah sempurna. Yang kedua, keistimewaan bulan Zulhijjah adalah Allah sangat mencintai amalan-amalan soleh, maksudnya yang dikerjakan pada bulan Zulhijjah, terutama di 10 hari pertamanya. Ini diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin." Tidaklah ada hari-hari al-amalus shalihu fiha, di mana amal soleh yang dikerjakan di dalam hari itu ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah min hadzihil ayyam, dibandingkan amal soleh yang dikerjakan hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, yaitu 10 hari awal bulan Zulhijjah. Makanya para ulama itu sampai berbeda pendapat mana yang lebih mulia antara bulan Zulhijjah dan bulan Ramadan. Sebetulnya kalau kita mau memahami saja, entah itu di atas Ramadan atau Ramadan di atas, ini saja menunjukkan keistimewaan bulan Zulhijjah. Karena kita tahu bagaimana istimewanya bulan Ramadan. Tapi kemudian para ulama, bahkan sebagiannya ada yang mengatakan bahwa Zulhijjah itu lebih mulia daripada bulan Ramadan. Meskipun kemudian ada yang menengahi, Ramadan itu mulianya di 10 hari terakhir di malam hari karena ada Lailatul Qadar. Sedangkan bulan Zulhijjah itu mulianya di 10 hari pertama di siang hari. Nah gitu. Tadi bulan ini sama-sama mulia. Hanya kalau Ramadan itu lebih mulianya di 10 terakhir pada malam harinya. Kalau Zulhijjah juga bulan yang sangat mulia, lebih utamanya di 10 hari awalnya di siang hari. Di siang hari. Kenapa para ulama sampai ada yang menyatakan bahwasanya Zulhijjah lebih mulia dari Ramadan? Karena kalimat dari Rasulullah, "Ma min ayyam," tidak ada hari-hari. Berarti termasuk hari-hari di dalam bulan Ramadan. Karena kalimatnya tidak ada. Tidak ada hari-hari termasuk Ramadan yang amal soleh dikerjakan di hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Buktinya yang kedua, sahabat kemudian membandingkan dengan amalan yang paling puncak di dalam Islam. Qila, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, apakah tidak juga dengan amalan jihad fi sabilillah? Oh, sahabat ini cerdasnya luar biasa. Kenapa? Karena memang jihad ini adalah amalan yang paling puncak di dalam Islam.
Tidak ada amalan di dalam Islam dari sisi amalannya yang lebih tinggi daripada al-jihadu fi sabilillah. Kata Rasulullah, Rasul amri al-Islam wa amuduhus shalah wa dzirwatus sanam al-jihad. Pokok dari segala sesuatu adalah Islam. Wa amuduhus shalah, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Jadi pondasi dari bangunan itu namanya adalah Islam. Tiang dari bangunan itu adalah salat, puncak dari bangunan adalah al-jihad. Roksun itu kepala sama sekali. Ya, Rasul menggunakan kata-kata roksun al-amri al-Islam. Kepala dari segala sesuatu itu adalah Islam. Sebagaimana tubuh, ya, meskipun dadanya bidang, perutnya kotak-kotak, ya kan? Bukan bulat ya. Kalau Pak Sofian kotak-kotak, kalau saya bulat. Tapi kalau nggak punya kepala, nggak berfungsi badan yang bagus, ya mati kan. Begitu juga dengan urusan manusia di dunia ini. Sedekahnya miliaran, di sana sini bangun rumah sakit, bangun panti asuhan, ya sangat gemar membantu orang lain, tapi nggak punya Islam, nggak ada gunanya. Ya. Tidak ada gunanya. Seperti orang yang pakai seragam rapi di lampu merah, pakai peluit, mengatur lalu lintas, ya paling dia cuma mendapatkan upah dari pengendara saja, tapi tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Padahal yang dilakukan sama dengan polisi lalu lintas. Yang dilakukan sama, kita umat Islam bersedekah, orang kafir juga bersedekah. Kita berbuat baik kepada manusia, bahkan ada orang kafir yang perbuatan baiknya lebih baik daripada umat Islam. Tapi apa bedanya? Perbuatan baik yang dikerjakan oleh umat Islam akan berbalas pahala dari Allah, sedangkan perbuatan baik yang dikerjakan oleh orang kafir itu sia-sia semua. Karena dia tidak terdaftar sebagai anggota polisi lalu lintas. Karena dia tidak terdaftar sebagai hamba Allah, karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, wahai Rasulullah, apakah tidak juga dengan jihad fisabilillah? Maksudnya, apakah termasuk amalan yang paling tinggi ini juga tidak lebih dicintai oleh Allah daripada amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah? Maka Rasul bersabda, walal jihadu fisabilillah. Iya, termasuk dengan amalan jihad fi sabilillah. Artinya gini, para ulama itu menyebutkan termasuk dengan puasa Ramadan, tidak juga dengan puasa di bulan Ramadan. Ini argumen yang menyatakan kalau Ramadan itu lebih mulia, kalau Zulhijjah itu lebih mulia daripada bulan Ramadan. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji' min dzalika syai'. Kata Rasulullah, kecuali kalau ada seorang laki-laki yang keluar rumahnya untuk berjihad, membawa seluruh hartanya, membawa jiwanya, kemudian dia tidak kembali ke rumah dengan membawa satu pun. Berarti hartanya semuanya habis dibelanjakan untuk keperluan jihad, bahkan nyawanya juga ia korbankan untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, itulah amalan yang nilainya sama dengan amal soleh
yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi kalau ada seorang laki-laki punya harta semuanya beserta dengan aset-aset 500 juta. Misal, maka dia bawa 500 juta itu dan dia berangkat dengan dirinya, bukan hanya bukan hanya infak saja, tapi dia bawa seluruh hartanya sekalian dia berangkat. Ya, kalau kita itu kan hari ini baru bisa ngesum. Ya. Kalau di kampung itu kalau ada kerja bakti, yang penting cangkolku sudah datang. Ya. Absen, nih, cangkolnya ada namanya. Orangnya kondangan, nggak bisa ikut kerja bakti. Ya, yang penting aritnya, cangkolnya hadir. Kita gitu kadang-kadang, yang penting som. Ya. Maaf, nggak bisa datang. Saya nyumbang minum. Tapi kalau ini enggak, dia korbankan seluruh hartanya sekaligus dia berangkat dan dia tidak pulang dengan membawa apapun. Hartanya habis, dia gugur. Itu pahalanya luar biasa. Ya. Kalau semua orang merasakan sakaratul maut, itu sampai ada keterangan seperti orang yang dimasukkan batang pohon berduri, diputar-putar ke dalam tubuhnya, kemudian dicabut seketika. Itu rasa sakitnya kayak apa? Sakaratul maut. Tapi bagi orang yang ikhlas kemudian gugur di medan jihad, tidak merasakan sakaratul maut. Tidak merasakan sakaratul maut. Malaikat itu nyebutnya pelan-pelan. Kenapa? Karena memang syuhada itu berbeda dengan manusia lainnya. Kalau manusia yang lainnya meninggal dunia, wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib dikuburkan. Tapi kalau jasad syuhada enggak, haram dimandikan, haram disolatkan, malah haram Pak. Jasad syuhada itu enggak boleh disolatkan, enggak boleh dimandikan, biar dia seperti itu dikuburkan. Karena begitulah nanti Allah akan membangkitkan mereka sebagai bukti dan saksi kalau mereka telah berjuang mengorbankan jiwa dan raganya. Maka kalau manusia yang lain mendapatkan sakaratul maut, orang yang gugur di medan jihad enggak mendapatkan sakaratul maut, saking dimuliakannya. Terus nanti trompet kedua, sangkakala ditiup, semua manusia bangkit dari alam kubur dalam keadaan telanjang, semuanya digiring berkumpul di padang mahsyar, kemudian matahari didekatkan, ada yang mengatakan sampai 1 hasta, semuanya berkeringat, semuanya kepanasan, semuanya ketakutan, karena akan diminta pertanggungjawaban, karena akan ditimbang amal-amal solehnya. Orang yang gugur di medan jihad begitu bangkit langsung diantarkan ke dalam pintu surga. Karena apa? Karena masuk surga tanpa hisab. Hisab itu terjadi di padang mahsyar. Ya, di yaumul hisab. Tapi orang yang gugur di medan laga itu, medan jihad itu tidak mendapatkan hisab. Bangkit dari kubur setelah kiamat, langsung disuruh masuk ke dalam surga. Di dalam surga, Allah tempatkan berada di surga yang paling tinggi derajatnya, yaitu Jannatun Firdaus. Kata Rasul ada 100 tingkatan surga, yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Sudah sampai di surga Firdaus, Allah mempersilahkannya untuk bawa boyong keluarga besarnya sebanyak 70 orang. Istri 1, anak 2, ya masih sisa banyak ya. 70 orang kuotanya, silahkan kamu pilih 70 orang keluargamu, ya, kamu bawa dari padang mahsyar itu langsung masuk ke dalam surga juga, 70 orang. Amal yang berbalas sedemikian luar biasa ini, ya, al-jihad fisabilillah, itulah amalan yang setara nilainya
dengan amalan yang dikerjakan oleh manusia di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Tandai Pak. Ini tanggal 1 Zulhijjahnya itu kapan? Tandai. Itulah hari yang paling mulia yang harus benar-benar kita manfaatkan. Kemudian yang ketiga, jam berapa Isra? Yang ketiga, bulan Zulhijjah merupakan bulan yang pahala amalnya tidak pernah terputus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, syahrani la yanqusani. Ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Syahro'id. 2 bulan itu adalah 2 bulan hari raya. Ramadhanu wa Zulhijjah. Yaitu bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Karena Ramadan setelahnya ada hari raya Idul Fitri. Dan Zulhijjah setelahnya ada hari raya Idul Adha. Yang keempat, kata para ulama bahwasanya bulan Zulhijjah merupakan bulan berkumpulnya ibadah-ibadah di dalam Islam yang utama. Semua ibadah yang utama itu berkumpul di dalam bulan Zulhijjah. Ibadah-ibadah utama itu kadang berkumpulnya di bulan Ramadan. Kadang ada 1-2 kumpulnya di Syawal. Tapi tidak semuanya. Nah, berbeda kalau bulan Zulhijjah. Semua ibadah utama yang 1-2-nya bisa berada di bulan ini, bulan itu, ngumpul semuanya di bulan Zulhijjah. Apa contohnya? Yang pertama kata para ulama, ibadah Zulhijjah itu di sana ada ibadah sholat. Maksudnya sholat Idul Adha. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika anhar. Ada ibadah sholat. Ibadah sholat ada di dalam bulan Ramadan, ada sholat tarawih. Yang kedua ada ibadah saum, puasa, yaitu nanti puasa minimal tanggal 9 Zulhijjah. Kalau Rasulullah puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Rasulullah puasanya 1 sampai 9. Kalau yang dianjurkan minimal puasa hanya di tanggal 9. Boleh 1 sampai 9, boleh puasa kapan saja di tanggal 1 sampai 9 itu, atau puasa 3 hari, 4 hari, selang-seling, atau minimal puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Ramadan ada puasa. Zulhijjah ada sedekah, yaitu menyembelih hewan kurban. Ramadan ada sedekah zakat. Sama. Hanya sebagian umat Islam itu keliru. Ibadah kurban itu bukan, yang dimaksud bukan membagi-bagikan daging, Pak. Ibadah kurban itu bukan membagi-bagikan daging, itu sedekah. Ibadah kurban itu menyembelihnya. Menyembelih hewan yang kita beli di hari nahar atau di hari tasyrik, itu kita sembelih. Nah, itu namanya udhiyah. Pahala udhiyahnya di situ. Kemudian dagingnya kita bagi-bagikan, itu ada pahala lagi. Pahalanya beda. Jadi hewannya kita sembelih itu disebut ibadah udhiyah. Dagingnya kita bagi-bagikan, itu namanya sedekah. Jadi ada pahala berlipat-lipat dalam ibadah udhiyah. Nah, tapi yang tidak ada di dalam bulan Ramadan itu adalah ibadah haji.
Haji yang merupakan rukun Islam yang kelima itu hanya ada pada bulan Zulhijjah dan tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Sholat, sedekah, zakat, ya, kemudian puasa itu ada di bulan yang lainnya, juga ada di dalam bulan Zulhijjah. Tapi ibadah haji itu hanya ada di dalam bulan Zulhijjah. Yang kelima, keistimewaan bulan Zulhijjah adalah bahwasanya bulan Zulhijjah merupakan bulan yang memiliki hari-hari khusus. Ada beberapa hari di dalam bulan Zulhijjah itu yang punya kekhususan. Yang pertama, ada satu hari yang disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah, yaitu hari Tarwiyah. Tarwiyah itu berfikir. Itu jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah. Ada sebagian riwayat ya, dari para ulama bahwasanya at-tarwiyah itu berasal dari kata ar-rawiyah. Ar-rawiyah itu artinya berfikir atau merenung. Kenapa tanggal 8 Zulhijjah itu disebut sebagai hari merenung? Dijelaskan karena pada hari itu Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir dan merenungkan isi dari mimpinya. Jadi tanggal 8 itu Nabi Ibrahim malamnya bermimpi menyembelih Ismail, menyembelih anaknya. Ya. Kemudian tanggal 8 itulah kemudian Nabi Ibrahim berpikir, merenung. Ya. Kalau mimpi itu memang benar wahyu, tapi masa iya wahyunya saya nyuruh nyembelih anak. Ya, kalau kita kan pasti mimpi buruk karena lupa doa. Ya. Nggak mungkin, kalau wahyu nggak mungkin, bukan nabi lagi. Kan nggak mungkin jadi nabi. Berarti bukan wahyu. Ya. Mimpi buruk karena nggak berdoa sebelum tidur misalnya. Tapi kalau Nabi Ibrahim bingungnya, saya nabi, wahyu itu turun salah satunya lewat mimpi. Tapi masa wahyu memerintahkan Nabi untuk menyembelih anaknya sendiri dipikir? Itu maksudnya tanggal 8 Zulhijjah, Yaumul Arafah. Jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Dinamakan hari Arafah karena pada tanggal 9 Zulhijjah itu para jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Hari Arafah merupakan hari yang penuh dengan keberkahan. Tidak satu hari di mana Allah paling banyak membebaskan seseorang dari neraka melebihi hari Arafah. Sesungguhnya dia mendekat Allah. Allah mendekat, kemudian dia membangga-banggakan mereka manusia di hadapan malaikat. Ya, Allah berfirman, wahai hambaku, apa yang Allah berfirman kepada malaikat, apa yang mereka inginkan, malaikat itu sampaikan kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang mereka inginkan. Disebut hari Arafah. Arafah itu artinya mengetahui. Ya, mengetahui. Kenapa disebut Yaumul Arafah? Karena hari ini Nabi Ibrahim mengetahui dan yakin bahwasanya mimpi beliau menyembelih anaknya merupakan wahyu, merupakan perintah. Ya, berarti memang beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya, itu Yaumul Arafah. Yang ketiga Yaumul Aid. Ya. Tanggal 10 Zulhijjah. Ini mafhum ya. Hari Aid, Idul Adha, itu para ulama kebanyakan menjelaskan bahwasanya hari raya Idul Adha itu lebih mulia daripada hari
Idul Fitri. Itu jumhurul ulama berpendapat bahwasanya Idul Adha lebih mulia daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena Idul Adha itu selesainya beberapa hari. Hari raya Idul Adha itu beberapa hari. Selesai sholat Idul Adha, langsung ada perintah untuk ibadah rangkaian selanjutnya, yaitu menyembelih hewan kurban. Fasholli li rabbika, dan ibadah sholatlah kepada Rabbmu, wanhar, kemudian selesai sholat sembelihlah hewan kurban. Sedangkan hari Idul Fitri itu selesai. Maghrib kita takbiran tanggal 1 Syawal, sampai pada subuh kita berangkat ke tempat sholat Idul Fitri, takbiran. Selesai sholat Idul Fitri, tidak ada lagi perintah secara khusus untuk melakukan amalan-amalan. Adapun berkunjung kumpul keluarga itu adalah tradisi manusia yang baik. Tapi kalau nasnya dalam Islam nggak ada. Tapi kalau selesai hari raya Idul Adha, ada langsung nasnya. Wanhar, selesai melaksanakan sholat Idul Adha, maka langsung menyembelih hewan kurban. Yang keempat, hari khusus di Idul Adha itu adalah yang disebut bulan Zulhijjah itu adalah Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu ya sama dengan Yaumul Id. Kenapa? Karena memang disyariatkan untuk menyembelih hewan. Yang kelima ada yang disebut dengan Yaumut Tasyriq. Yaumut Tasyriq itu jatuh pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Dan takbiran itu masih boleh dilaksanakan. Kalau takbiran bermakna zikir itu boleh dikerjakan kapan saja. Itu berarti zikir mutlak. Naik motor, naik mobil, sambil nyuci, sambil nyapu, sambil ngepel. Takbiran bermakna zikir boleh. Tapi maksudnya takbir muqayyad adalah takbir ba'da sholat 5 waktu. Ya, jadi selesai salam. Kalau hari raya itu dianjurkan imam untuk takbiran. Selesai sholat 5, ini takbir zikir khusus di hari raya, dilakukan ba'da sholat wajib. Nah, kalau Idul Fitri dikerjakan hanya ketika ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh, selesai. Hari tanggal 1 Syawal zuhur, ba'da zuhur sudah tidak dianjurkan untuk zikir muqayyad. Selesai. Tapi kalau takbiran umum, zikir umum boleh-boleh saja. Berbeda kalau hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu takbir muqayyadnya masih diperbolehkan tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ayyamu Mina, hari-hari Mina. Hari-hari Mina itu hari Nahr dan hari Tasyrik. Tanggal 10, 11, 12, 13. Ya. Ayyamu aklin itu adalah hari-hari makan. Berarti 4 hari itu nggak boleh puasa. Wa syurbin itu adalah hari minum. Wa dzikrin lillahi azza wa jalla, dan hari zikir, maksudnya hari bertakbir. Ya, karena zikir ada tahlil, ada takbir, ada tahmid di dalam takbiran. Ya. Ini beberapa keistimewaan di bulan Zulhijjah, dan pas sudah jam 6:16. Ya. Mudah-mudahan nanti ada yang mengkaji tentang amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di dalam bulan
Zulhijjah, sementara kita membahasnya baru sampai pembahasan keistimewaan bulan Zulhijjah. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kehidupan kita di dunia sampai di akhirat, dan untuk kami pribadi khususnya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.